Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai pola barisan atau pola bilangan. Kita akan membahas soal ayo kita berlatih 1.4 pada halaman 22. Nah, di sini ada sebuah barisan. Kita diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan berikut. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita harus menentukan polanya terlebih dahulu. Kita lihat dari suku yang pertama ke suku yang kedua, kita lihat apakah ada hubungannya. Nah, kalau kita lihat ini 1 ditambah 2 sama dengan 3 kan? Nah, kita lihat ke suku selanjutnya. 3 ditambah 2 apakah memenuhi? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Suku ketiga sama dengan 5, berarti memenuhi ya. Coba kita cek untuk suku selanjutnya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Berarti semua memenuhi ya, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Kita sudah menemukan polanya, yaitu dari suku sebelumnya ke suku setelahnya kita tambahkan 2. Oke, berarti untuk mendapatkan suku setelahnya, 7 ini kita apakan? Kita tambahkan 2, sama dengan berapa? Sama dengan 9. Terus 9 kita tambahkan 2 sama dengan 11. 11 kita tambahkan 2 sama dengan 13. Berarti ketika kita diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya, kita sudah mendapatkannya, yaitu 9, 11, dan 13. Polanya gimana? Polanya dari suku sebelumnya ditambahkan 2, kita bisa mendapatkan suku berikutnya. Oke. Lalu untuk yang kedua, sama soalnya kita diminta untuk menentukan 3 bilangan selanjutnya. Pola barisannya seperti berikut: 100, 95, 90, 85. Kita lihat apa hubungannya 100 dengan 95. 100 ini ketika dikurangi 5 sama dengan 95 ya. Gini, oke, 100 dikurangi 5 sama dengan 95. Kita lihat, jika 95 dikurangi 5 apakah memenuhi juga? Nah, sama ya, memenuhi. Ternyata 95 kurangi 5 sama dengan 90. 90 kurangi 5 sama dengan 85. Berarti kita sudah menemukan polanya juga, yaitu dikurangi 5 untuk setiap sukunya. Ya, kita kurangi 5. Nah, kita dapatkan nih ya, 85 kurangi 5 sama dengan 80. 80 kurangi 5 sama dengan 75. 75 kurangi 5 sama dengan 70. Nah, kita sudah mendapatkannya 3 bilangan selanjutnya dari pola yang diberikan tadi, yaitu 80, 75, dan 70. Polanya gimana? Polanya adalah untuk setiap sukunya, untuk setiap suku berikutnya dikurangi 5. Nah, kita coba lihat di sini barisannya 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, hubungannya apa? Bisa ini ya, bisa ditambah 5, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Terus 10 ke 8 ini gimana? Hubungannya dikurangi 2. Nah, belum bisa ya, belum bisa kita simpulkan polanya dengan hanya melihat hubungan antar 3 suku ini ya. Ini kan tambah 5 kurangi 2 belum ya, belum bisa kita simpulkan. Kita coba lagi nih, kan ada suku-suku berikutnya yang sudah kita ketahui. Coba 8 ke 13 itu apa? Hubungannya adalah ditambah 5. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Terus 13 ke 11 dikurangi 2. 13 kurangi 2 sama dengan 11. Nah, di sini udah lumayan terlihat ya. Coba di sini polanya ditambah 5, terus kita kurangi 2, terus tambah 5, terus kita kurangi 2. Kita coba berikutnya dengan kita tambah 5 dan kurangi 2. Apakah memenuhi juga? Kita coba. Nah, 11 tambah 5 sama dengan 16, betul ya? 16 kurangi 2 sama dengan 14 juga betul. Berarti kita sudah mendapatkan polanya. Apa? Yaitu bergantian. Pertama, untuk suku pertama ke suku kedua kita tambah 5. Suku kedua ke suku berikutnya kita kurangi 2. Terus berikutnya kita tambah 5, kurangi 2. Berikutnya lagi tambah 5, kurangi 2. Berarti kita sudah mendapatkan polanya, yaitu bergantian. Tambah 5, dikurangi 2, ditambah 5, dikurangi 2. Berarti ini selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ini ya, ditambah 5, terus dikurangi 2, terus tambah 5. Berapa? 14 tambah 5, terus nanti hasilnya kurangi 2, hasilnya lagi ditambah 5 gitu ya.
Nah, ini dia 14 tambah 5, 19. 19 kurangi 2, 17. 17 tambah 5, 22. Oke. Nah, ini masih soal yang tadi, tapi ternyata ada cara lain untuk menyelesaikannya. Ya, kalau kita lihat, ini bisa ya diloncat satu suku, diloncat lagi satu suku gitu ya. Jadi ternyata dalam satu barisan ini terdapat dua barisan yang berbeda. Dimulai dari suku pertama dan suku keduanya. Nih ya, suku pertama dengan suku ketiga, dengan suku kelima, dengan suku ketujuh, dengan suku ke 9. Ternyata ada polanya, itu tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3. Dari suku kedua ke suku keempat, ke suku ke-6, terus ke suku ke-8, dan suku ke-10 juga sama, ditambah 3, tambah 3, tambah 3. Jadi ada dua barisan yang berbeda tapi disatukan dalam suatu barisan. Ini contoh lain ya, contoh penyelesaian yang lain. Nanti hasilnya juga sama ya, 19, 17, 22 kalau kita lihat ya. Ini cara pertama, ini cara kedua. Bisa pakai yang mana aja, nanti juga kita mendapatkan kesimpulan yang sama. Oke, terus selanjutnya ini ada 2, 6, 18. Kalau kita lihat dari 2 ke 6 ini bisa ditambah 4 ya. Kalau kita lihat bisa ditambah 4. Terus 6 ditambah 4 berapa? 10. Nggak sama dong. Nggak bisa dong kita langsung simpulkan. Berarti kita lihat lagi, ada nggak lagi hubungan yang memungkinkan? 2, oh dikali 3. Coba ya, dikali 3 sama dengan 6. Coba 6 kali 3 memenuhi juga ya. 6 kali 3 kan sama dengan 18. Berarti memenuhi. Oh, kita sudah dapat polanya adalah dari suku sebelumnya untuk mendapatkan suku berikutnya kita kalikan 3. Selanjutnya berarti sama, kita kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, kita peroleh 18 kali 3 sama dengan 54, 54 kali 3 162, 162 kali 3 sama dengan 488. Kita dapat 3 bilangan selanjutnya dari pola berikut. Berarti bukan cuma pertambahan dan pengurangan ya, kita juga bisa menggunakan perkalian atau juga pembagian ya. Nah, selanjutnya ini kita ada 80, 40, 20, 10. Coba kita lihat ya polanya, kita cari polanya terlebih dahulu. Dari suku pertama ke suku kedua ini apa hubungannya? Bisa kita kurangi 40 ya, 80 kurangi 40 sama dengan 40. Terus kalau kita kurangi 40 lagi, memungkinkan nggak? 40 kurangi 40 harusnya 0 kan? Nah, ini sama dengan 20, berarti tidak memenuhi kalau kita kurangi dengan 40 ya. Coba kita lihat. Bisa dengan cara lain nggak? 80 dengan 40 ini hubungannya apa? Oh, 80 dibagi 2 sama dengan 40. Betul ya. Coba 40 dibagi 2. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Betul ya. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke. Berarti kita sudah mendapatkan polanya. Yaitu apa? Untuk mendapatkan suku berikutnya, suku sebelumnya itu kita bagi dengan 2. Berarti untuk mendapatkan suku yang di sini, suku berikutnya, kita apakan 10? Kita bagi 2. Nah, ini ya, sudah ada jawabannya. 10 bagi 2 sama dengan 5. Selanjutnya 5 juga dibagi 2 sama dengan 2,5. 2,5 bagi 2 sama dengan 1,25. Nah, berarti tadi kita sudah ada contoh pola dengan ditambah, dengan dikurangi, dengan dikali, dengan dibagi ya. Dengan ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi pun bisa bergantian seperti tadi kita ada tambah 5 kurangi 2 tambah 5 kurangi 2. Nah, kita lihat di sini ada contoh lain ya. Kita ada sebuah pola 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19. Nah, kenapa Ibu bilang ini contoh lain? Cara mengerjakannya adalah dengan tanpa memperhatikan tanda negatifnya. Ini adalah salah satu contoh pengerjaannya ya. Kalau kalian menemukan contoh pengerjaan atau cara lain juga tidak apa-apa. Nah, di sini misal kita tanpa memperhatikan tanda negatifnya, bisa kita peroleh 3 dengan 7 itu hubungannya apa? Ditambah 4, kan? Betul ya? Nah, selanjutnya coba ditambah 4, apakah memenuhi juga? 7 tambah 4, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 4, 19. Berarti memenuhi ya kalau kita tambah 4.
Tapi kita tidak memperhatikan tanda negatifnya. Berarti untuk selanjutnya gimana dong? Kalau kita lihat di sini suku pertama positif, suku kedua negatif, suku selanjutnya positif, terus negatif, terus positif. Berarti di sini negatif ya. Nah, tambah 4 kita peroleh negatif 23, terus positif ya. 23 tambah 4, 27. Positif 27, 27 tambah 4 sama dengan 31, tapi kita negatifkan ya. Jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini salah satu contoh pengerjaannya atau polanya. Polanya kita peroleh nih ya, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tanpa memperhatikan tanda negatif. Ini salah satu contoh caranya. Ada cara lain nggak? Nah, ini ya, mencari pola mulai berapa suku setelahnya. Ini seperti contoh sebelumnya ya. Nah, kita lewati satu suku. Nih, 3 ditambah 8, 11. 11 tambah 8, 19. Terus, nah, di sini dikurangi ya. Negatif 7 dikurangi 8, 15. Berarti kalau kita lihat ini selanjutnya gimana? Sama ya, kita sudah mendapatkan polanya. Kita lompati satu suku. Dari suku pertama ke ketiga, lalu ke kelima, lalu ke suku yang ketujuh. Berarti kita peroleh gimana? Ini ya, 19 tambah 8, 27. Nah, kalau yang satunya kita lompati juga, tapi dimulai dari suku kedua. Negatif 7 kurangi 8, negatif 15. Negatif 15 kurangi 8, negatif 23. Negatif 23 kurangi 8, negatif 31. Nah, ini adalah contoh lain. Berarti untuk yang F kita sudah ada dua cara. Nah, kalau yang G ini gimana? Coba kita lihat. Dari 4 ke 12 apa hubungannya? Bisa apa? Bisa kita kalikan 3 ya. Coba untuk suku selanjutnya kita kalikan 3. Betul ya, 12 kali 3 sama dengan 36 ya. Nah, 36 dikali 3 sama dengan 108. Kita sudah menemukan polanya. Ini sama seperti contoh sebelumnya ya, sama-sama dikali dan dikalinya dengan bilangan yang sama. Kita peroleh, nah ini tinggal dikali 3 untuk mendapatkan suku berikutnya. Oke, contoh yang H ini kita ada 1, 4, 9, 16, 25. Kita lihat hubungan 1 dengan 4 ini apa? 1 ditambah 3 sama dengan 4 ya. 4 dengan 9 ditambah 5 ya. Kita peroleh dari sini ditambah 3, ditambah 5. Lalu selanjutnya ini apa hubungannya? 7 ya, ditambah 7. Nah, kita lihat selanjutnya ditambah 9. Ada nggak hubungannya di antara ini? Tambah 3, 5, 7, 9. Apa hubungannya antara 3, 5, 7, 9? Nah, ini ditambah 2 ya, atau bilangan ganjil ya. Pola bilangan ganjil 3, 5, 7, 9. Berarti selanjutnya apa? Ditambah apa? Nah, ini ya, setelah 9, bilangan ganjil 11, 13, 15. Nah, kita peroleh ya, ini 36 ditambah 13, 49 ditambah 15, 64. Berarti tidak melulu atau tidak harus ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat di sini hubungannya itu juga memiliki pola ya, hubungan antar suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga kan, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ini juga merupakan sebuah barisan, yaitu barisan bilangan ganjil. Nah, perhatikan untuk soal yang I, ini kita menggunakan cara yang sudah kita gunakan pada dua soal sebelumnya ya. Gimana caranya? Nah, ini kita lompati satu suku untuk mendapatkan sebuah pola. Kita dapatkan polanya apa? Ditambah 8 ya. 2 ditambah 8 sama dengan 10. 10 tambah 8 sama dengan 18. 18 tambah 8 sama dengan 26. Lalu pola berikutnya atau pola yang satu lagi kita punya apa? Ini ya, ditambah dengan 7. Yang Ibu tandai dengan warna pink ini 4, ditambah 7, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 7 sama dengan 25. Nah, berikutnya juga sama, kita ikuti pola dari sebelumnya.
Ini ya. Dari sini, ini yang warna biru kita tambahkan 8, lalu selanjutnya juga dilompati satu suku kita tambahkan 8. Coba. Nah, kita peroleh ya, 25 tambah 7 di sini 32, 34 tambah 8 di sini 42. Kita peroleh 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan yang diberikan oleh soal. Nah, untuk yang J ini coba kita lihat gimana cara pengerjaannya. Kita lihat di sini ya, 1, apa hubungannya dengan 5, ditambah 4. Lalu 5 dengan negatif 1 apa? Dikurangi 6 ya. Ini tambah 4, kurangi 6. Lalu hubungannya negatif 1 dengan 3, ditambah 4 ya. Tadi kita udah ada ditambah 4, dikurangi 6, ditambah 4. Lalu ini apakah dikurangi 6? Kalau ini benar dikurangi 6, berarti kita punya pola apa? Tambah 4 kurangi, ya tambah 4 kurangi 6, tambah 4 kurangi 6 ya. Tapi coba kita cek, 3 dikurangi 6 berapa? Tidak sama dengan 7 ya. 3 ini ditambah 4 yang sama dengan 7. Oke, coba kita lihat ternyata cara pengerjaannya gimana. Ini ya, kita tadi sudah peroleh tambah 4 dikurangi 6, tambah 4. Di sini juga ditambah 4. Kalau cuma sampai sini kita sudah bisa menyimpulkan belum? Belum ya, kita coba lagi. Ini kan masih ada beberapa suku setelahnya. Kita coba sampai suku yang diketahui. Polanya seperti apa? Ternyata ini dikurangi 6, lalu tambah 4, ditambah 4, dikurangi 6, ditambah 4, ditambah 4, dikurangi 6. Nah, udah kelihatan ya polanya, berarti ke sini ditambah 4, ditambah 4, dikurangi 6. Ya. Nah, berarti kita mendapatkan polanya, di mana polanya adalah kita tambah 4 tambah 4 kurangi 6, atau tambah 4 kurangi 6 tambah 4, tambah 4 kurangi 6 tambah 4. Nah, ini juga merupakan suatu pola. Kita coba sampai akhir ya, sampai suku terakhir yang kita ketahui untuk mendapatkan sebuah pola yang betul. Jangan langsung menyimpulkan dari beberapa pola di awal. Seperti tadi kita ada tambah 4 kurangi 6, terus tambah 4. Tidak bisa kita langsung menyimpulkan ini dikurangi 6. Kita coba dulu apakah benar polanya seperti itu. Ternyata tidak ya. Ternyata polanya seperti ini yang terlihat di layar. Nah, ini tetap di soal yang J, tapi kita ada cara lain, yaitu tadi mencari pola melalui beberapa suku setelahnya. Tapi ini sedikit berbeda, kenapa? Karena yang kita lompati adalah dua suku. Tadi kan yang kita lompati satu suku ya, sekarang kita coba yang kita lompati adalah dua suku. Ternyata kita memperoleh pola apa? Pola ditambah 2, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. 5 tambah 2 sama dengan 7, 7 tambah 2, nanti ya di sini yang bilangan berikutnya. Lalu pola selanjutnya gimana? Ini ya, dari suku kedua kita lompat dua suku berikutnya. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. Lalu ini kita ada satu pola lagi dari suku yang tadi kita lewatkan ya, negatif 1 ke 1 itu diapakan? Sama, ditambah 2. Ya, Ibu tandai dengan warna biru, ini negatif 1 tambah 2, 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Dan seterusnya nanti ya. Berarti kita ada berapa? Ada 3 pola, karena yang kita lompati adalah 2 suku ya. Kita peroleh di sini yang warna pink ya, 7 tambah 9, tambah 2 sama dengan 9, 11 tambah 2, 13, lalu 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. Kita lompati 2 suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Ini contoh lain ya. Nah, di sini untuk yang soal K, kita ada barisan namanya barisan Fibonacci. Gimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan suku ke N adalah kita jumlahkan dua suku sebelumnya. Bagaimana contohnya? Kita lihat ya. Contohnya, untuk mendapatkan suku ketiga, kita jumlahkan suku pertama dan suku kedua. Jadi, gimana? 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1. Betul ya? Lalu untuk mendapatkan suku keempat, gimana caranya? Nah, kita jumlahkan dua suku sebelumnya. Dua suku sebelumnya dari suku keempat adalah suku kedua dan suku ketiga. Kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Betul ya? Selanjutnya untuk mendapatkan suku kelima gimana? 1
ditambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini untuk menambahkan suku ke-6 gimana? Kita jumlahkan suku ke-4 dan suku ke-5. 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu untuk suku ke-7 kita jumlahkan dua suku sebelumnya yaitu suku 5 dan 6 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh suku ke-7. Untuk memperoleh suku ke-8 kita jumlahkan dua suku sebelumnya juga yaitu suku ke-6 dan suku ke-7. 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, kita peroleh ya. Jadi tiga bilangan berikutnya dari pola barisan berikut yang dinamakan barisan Fibonacci adalah 1, 2, dan 3. Cara mendapatkan barisan Fibonacci adalah kita jumlahkan dua suku sebelumnya dari suku yang akan kita cari.